Pesetuju, jangan lupa siapkan cemilan dan kopi. Enjoy. Alan langsung mengulum senyum saat mendengar jawaban Aileen, susah payah dia menahan diri agar tidak tergelak. Miskin apanya? Baginya keluarga Carter bahkan lebih berkuasa daripada keluarga Stuart. Bagus Aileen, terserah kamu mau lakukan apa. Yang penting buat semua keluargaku agar tidak menyetujui tentang hubungan kita. Batin Alan, dia kan lebih banyak diam untuk membiarkan Aileen bicara. Alan hanya mampu terus menggenggam tangan Aileen yang terasa dingin, gadis ini pasti merasa takut dan gugup saat menghadapi semua keluarganya. Dalam perjalanan menuju ke sini tadi, Alan dan Aileen memang sudah sepakat untuk tidak membawa-bawa nama keluarga Carter. Aileen hanya akan dikenal sebagai orang lain. Miskin saja banyak gaya, celetuk Hailey kemudian, yang jiwanya masih menggebu-gebu. Hailey, jaga ucapanmu nak. Lebih baik masuklah ke kamarmu, titah Mama Berta. Pertemuan keluarga ini nyaris saja jadi berantakan. Hailey yang terlanjur kesal langsung meninggalkan ruang tengah tersebut, menggerutu merasa kesal atas sikap kekasih sang kakak. Di pertemuan pertama ini harusnya Aileen bersikap baik dan sopan santun, bukannya berlagak seperti seorang tuan putri. Bahkan sampai menilai minuman yang disajikan. Sementara Aileen hanya menatap kepergian gadis itu dengan perasaan bersalah. Maafkan aku Hailey. Batin Aileen, selalu meminta maaf di dalam hati. Maafkan Hailey ya sayang, tugas sekolahnya masih banyak. Jadi dia gampang marah-marah seperti itu, ucap Mama Berta lagi. Tidak apa-apa tante, aku juga tidak suka pada dia, akan lebih bagus jika dia pergi, jawab Aileen dan langsung membuat semua orang tercengang, kecuali Alan. Jadi kalian sudah bersama selama 3 bulan. Harusnya sejak dulu kamu berkunjung ke rumah ini sayang, ucap Oma Hazel, coba untuk mengalihkan pembicaraan. Aku adalah mahasiswinya Pak Alan Oma, rasanya akan canggung jika kami menjalin hubungan. Jadi selama ini masih diam-diam. Iya, Oma bisa memahaminya. Jadi apa sekarang kuliahmu sudah selesai? Tanya Oma lagi. Sudah Oma, 2 minggu lagi aku wisuda. Syukurlah, kamu sangat cantik, nak. Wajar saja Alan menyukaimu. Tidak Oma, bukan Pak Alan yang menyukaiku lebih dulu. Tapi aku yang menggodanya lebih dulu, iya kan sayang? Balas Aileen, lalu menoleh ke arah Pak Alan, menunjukkan kedua matanya yang sudah berkaca-kaca ingin menangis. Bingung sendiri harus bagaimana, harus bicara apa lagi, sementara Aileen tak bisa bersikap kasar dengan para orang tua. Balas Alan singkat, lalu mengelus pipi Aileen agar tidak menangis. Aileen mencebik, kesal ingin segera keluar dari rumah ini. Papa Bertrand, Mama Berta dan Oma Hazel sampai tercengang melihat pemandangan manis tersebut. Mereka pikir Alan menyukai sesama jenis, saking tak pernahnya membawa seorang gadis untuk datang ke rumah ini. Tapi bersama Aileen ternyata Alan bisa menunjukkan sikap kelelakiannya. Mama Berta dan Oma Hazel saling pandang, lalu mengangguk kecil seolah sama-sama bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tak peduli Aileen wanita seperti apa mereka akan tetap memberi restu, masih untung Alan membawa seorang wanita, bukan pria. Aku dan Aileen tidak bisa lama-lama, jadi kami akan langsung pamit, ucap Alan kemudian, karena lengannya telah dicubit oleh Aileen. Tunggu sebentar, Mama akan bawakan sesuatu untuk Aileen, balas Mama Berta dengan cepat, dia telah menyiapkan buah tangan untuk Aileen. Karena tergesa Mama Berta sampai lupa untuk memanggil pelayan, jadi dia berlari langsung menuju dapur. Tidak usah tante, ucap Aileen, namun suaranya yang cukup tinggi tidak mampu menghentikan langkah Mama Berta. Sungguh, Aileen benar-benar merasa tidak enak hati. Tapi dia sudah terlanjur terjun dalam masalah ini, jadi kepalang basah dia akan benar-benar bersikap kurang ajar. Seperti tidak menghargai Oma Hazel dan Papa Bertrand, Aileen langsung bangkit begitu saja dan pergi meninggalkan ruang tengah tersebut, bukan keluar melainkan dia menyusul Mama Berta yang masuk ke dalam sana. Aileen bersikap seolah ini adalah rumahnya sendiri. Ya ampun anak itu, gumam Oma Hazel, saking tidak enaknya dia pada kita, sampai mengejar Berta, ucapnya lagi.
Sejak tadi Aileen sudah bersikap semaunya, tapi semua orang tetap menganggapnya baik. Papa Betran malah heran sendiri, sebab sejak tadi dia selalu mengawasi Aileen. Tiap bicara memang terdengar ketus dan belak-belakan, tapi sorot matanya begitu teduh. Seolah sikap buruk yang ditunjukkan oleh Aileen, tak sejalan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tante, tidak perlu membawakan aku apapun. Aku tidak mau menerimanya, ucap Aileen yang akhirnya berhasil mengejar Mama Berta. Mereka berdua telah tiba di dapur rumah ini. Di atas meja makan sudah tersaji banyak kantung paper bag, berisi makanan, buah-buahan dan juga ada hadiah berupa tas mewah. Semuanya sudah dikumpulkan di sini, telah Mama Berta siapkan khusus untuk calon menantunya. Tidak sayang, Mama memang sudah menyiapkan ini semua untukmu. Jadi bawalah pulang, Mama titip salam untuk semua keluargamu ya, lain kali kita atur pertemuan dua keluarga, balas Mama Berta. Maaf Tante, aku tidak bisa menerima ini semua. Aku bukan pengemis, balas Aileen, yang ingin dinilai sebagai gadis miskin tapi tidak tahu diri. Ya ampun sayang, kenapa pikiranmu jauh sekali? Ini hanya hadiah nak. Tidak Tante, aku tidak akan menerima. Dengan semua hadiah ini, Tante seolah mengikatku. Padahal belum tentu aku dan Pak akan menikah. Sekarang kami masih pacaran, balas Aileen lagi. Tidak apa-apa sayang, jika kalian bukan jodoh tidak apa-apa. Mama akan tetap memberikan ini semua padamu. Pokoknya aku tidak mau, aku tidak akan membawa apapun dari sini. Balas Aileen, bahkan bicara dengan suara yang terdengar makin tinggi. Setelah mengatakan itu dia menggigit bibir bawahnya, merasa begitu menyesal dengan semua yang dia lakukan. Tapi Aileen tidak bisa mundur, dia sangat berharap di pertemuan pertama ini seluruh keluarga Stuart akan langsung sepakat untuk meminta Pak Alan memutuskannya. Coba aku lihat apa isinya. Ini semua bukan seleraku, tas ini juga terlalu kuno, ucap Aileen, setelah dia membuka satu persatu paper bag dan melihat isinya. Aku tidak mau menerimanya, aku akan langsung pulang, kata Aileen lagi dan langsung pergi begitu saja meninggalkan Mama Berta di dapur. Tiba di ruang tengah Aileen juga tidak duduk lagi, dia hanya mengambil tasnya dan langsung pamit pergi. Aku pulang sekarang, permisi, ucap Aileen pada Oma Hazel dan Papa Betran. Lalu melangkah cepat untuk keluar dan Alan segera menyusul. Belum sepenuhnya keluar dari rumah ini, namun Aileen sudah menangis. Aileen, panggil Alan, tiba di teras rumah Alan mencekal tangan Aileen coba menghentikan langkah Aileen yang tergesa. Tapi Aileen menepisnya. Lepas. Kesal Aileen, dia berlari, masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya kuat. Brak. Alan jadi merasa bersalah sendiri saat melihat kemarahan Aileen kali ini, gadis itu bahkan sampai menangis juga. Pasti begitu berat ketika harus menghadapi seluruh keluarganya, dan bahkan harus bertindak yang tidak sopan. Meskipun Aileen adalah wanita yang barbar tapi dia dididik dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya. Keluarga Carter merupakan keluarga yang terhormat dan Alan sangat mengerti tentang hal itu. Saat ini Alan tidak peduli dengan pintu mobilnya, bahkan jika Aileen ingin merusak mobilnya pun dia akan rela. Karena itulah Alan buru-buru menekan kunci mobil agar Aileen bisa masuk sesukanya seperti itu. Maafkan aku, ucap Alan, sekarang dia telah duduk di kursi kemudi. Aku mau pulang. Balas Aileen dengan nada kesal yang sangat jelas, suaranya kini terdengar lebih sumbang karena menangis. Kedua tangannya yang kecil pun bergerak cepat untuk menghapus semua air mata di wajahnya. Alan lalu mengambil tisu yang tersedia di mobil tersebut dan menyerahkannya pada Aileen. Terima kasih untuk semuanya Aileen, setelah ini aku yakin mereka akan memintaku untuk mengakhiri hubungan denganmu, ucap Pak Alan lagi. Aileen menerima tisu itu dengan kasar, terlihat seperti merampas. Di kampus Alan memang dosen yang galak, tapi dia bukan orang yang tidak tahu diri. Setelah dibantu oleh Aileen, dia tak akan segan untuk mengucapkan kata terima kasih. Aku tidak mau terlibat dengan keluarga Bapak lagi. Aku mau putus. Sabar dulu, kita tunggu respon mereka.
Mungkin besok Mama akan datang ke kantor dan membicarakan tentang hal ini. Bapak jahat. Balas Aileen, malah jadi menangis lagi. Maafkan aku ya, jawab Alan. Dia refleks menarik Aileen untuk masuk ke dalam pelukannya dan Aileen yang tengah bersedih memang sangat membutuhkan pelukan ini. Masih terbayang di wajah Aileen bagaimana terkejutnya Tante Berta saat dia bentak, saat Aileen mengatakan bahwa tas pilihannya kuno. Aileen bahkan pamit dengan tidak sopan pada Oma Hazel dan Om Bertrand. Aileen juga membuat Hailey marah. Sumpah, dia benar-benar merasa seperti anak berandalan. Jika Mommy dan Dadinya tahu, pasti Aileen akan dihukum habis-habisan. Setelah beberapa saat berada di dalam pelukan Pak Alan, Aileen baru sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat dia mendorong sang dosen hingga pelukan mereka terlepas. Kenapa peluk-peluk? Kesal Aileen. Jangan menangis lagi, kita akan pulang setelah tangismu reda. Bapak yang membuatku menangis. Iya, maafkan aku, ya. Maaf. Aku mau putus. Iya nanti, balas Alan. Dia menyalakan mesin mobil dan meninggalkan pekarangan rumah ini. Sementara itu di dalam rumah keluarga Stewart, Mama Berta tentu sangat tercengang saat mendengar semua kata-kata Aileen. Tentang bagaimana gadis itu berusaha keras untuk menolak semua hadiah pemberiannya. Oma Hazel dan Papa Bertrand juga langsung ke dapur setelah Alan dan kekasihnya pergi. Mereka berdua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dapur sampai Aileen pergi begitu saja tanpa ada pamitan yang hangat. Berta, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Aileen pergi terburu-buru? Tanya Oma Hazel. Dia juga melihat semua hadiah yang masih tersusun rapi di atas meja. Aileen menolak semua pemberianku Oma. Dia benar-benar tidak menerimanya meski hanya sedikit, balas Mama Berta, menjelaskan dengan hati yang masih merasa terkejut. Katanya Aileen adalah gadis miskin, lalu kenapa semua hadiahnya ditolak? Tanya Mama Berta lagi, jadi bingung sendiri. Dia bahkan mengatakan tas pilihanku ini kuno, timpalnya pula. Tapi sepertinya dia bukan gadis miskin, wajahnya cantik dan tubuhnya putih bersih. Dia juga menggunakan barang-barang mahal di tubuhnya, jam tangan, anting, cincin dan juga baju. Itu semua barang bermerek, jelas Oma Hazel pula yang telah sangat memahami fashion. Apa mungkin semua itu barang pemberian Alan? Tapi kenapa dia menolak semua pemberianku? Tanya Mama Berta. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka pertemuan ini terjadi begitu cepat dan kacau. Tapi aku mencemaskan Aileen. Tadi dia terlihat ingin menangis, kata Mama Berta lagi. Tadi Alan hanya memperkenalkannya sebagai Aileen. Apa kamu tahu siapa nama belakang keluarganya? Tanya Papa Bertrand pada sang istri. Aku lupa Pak, dulu sekretaris Alan pernah mengatakannya. Haruskah aku bertanya lagi? Tidak perlu, jika Alan tahu kita ikut campur hubungannya dia pasti akan marah. Jadi bagaimana sekarang? Mama benar-benar bingung Pak, aduh Mama Berta. Hubungi Alan dan katakan padanya untuk menjaga Aileen baik-baik, kita bisa mengatur pertemuan lain kali. Mungkin saat ini terlalu cepat bagi Aileen, putus Papa Bertrand. Oma Hazel juga mengangguk setuju. Pertemuan pertama tak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengambil sebuah keputusan yang penting. Namun saat ini mereka semua tetap mendukung hubungan Alan dan Aileen. Mama Berta kemudian memerintahkan seorang pelayan untuk mengambil ponselnya di kamar. Karena berpikir Alan sedang mengemudi jadi dia tidak menghubungi melalui sambungan telepon. Mama Berta hanya mengirimkan pesan. Alan yang tengah mengemudi memang merasakan saat ponselnya bergetar, namun dia mengabaikan notifikasinya. Tetap fokus mengemudi sampai akhirnya menghentikan mobil ketika telah tiba di sebuah toko es krim ternama. Kenapa datang ke sini? Aku tidak mau beli es krim. Ucap Aileen, dia akan selalu bicara dengan nada tinggi. Tapi Alan tidak menanggapi ucapan tersebut. Setelah dia memarkirkan mobilnya Alan langsung keluar dan membeli es krim sendiri, meninggal Aileen di dalam mobil. Cih! Kesal Aileen. Sekitar 10 menit lebih akhirnya Alan kembali masuk ke dalam mobilnya, lengkap dengan kedua tangan yang membawa banyak makanan. Bukan hanya es krim, tapi juga ada minuman dingin dan juga kebab.
Dia membeli banyak makanan untuk gadis tersebut. Minumlah dulu, ucap Alan, menyerahkan sebuah minuman dingin setelah dia memasang pipetnya. Aku kan sudah bilang tidak mau. Alan diam saja, hanya menatap dengan tatapan penuh perintah. Terpaksa Aileen mengambil minuman tersebut dan meminumnya. Makanlah yang kamu mau, aku akan mengemudi dengan pelan. Aku mau langsung pulang. Iya, balas Alan. Saat mobil kembali memasuki jalan raya, Aileen mengeluarkan kebab yang telah dibeli oleh sang dosen. Tanpa sungkan dia memakan kebab tersebut, tangannya yang terkena saus dia lap langsung di dashboard mobil. Sengaja ingin membuat pria ini kesal. Satu kebab berukuran sedang habis dimakan oleh gadis itu sendiri, terakhir Aileen juga makan es krim di dalam kotak. Suasana hatinya benar-benar membaik setelah menghabiskan semua makanan ini, tapi es krimnya masih tersisa sedikit. Dan saat semua makanan itu habis, mobil pun berhenti tepat di depan rumah Aileen. Terima kasih untuk hari ini, besok jangan lupa datang ke kantor bersama William. Coba Pak Alan periksa ponsel, mungkin saja Tante Berta sudah mengirim pesan ingin kita putus. Jika sudah putus, aku tidak perlu bekerja di kantor Pak Alan, balas Aileen. Alan menuruti, dia ambil ponselnya di saku jas dan langsung melihat ada satu pesan masuk dari sang ibu. Benar, Mama mengirim pesan. Tuh kan. Apa katanya? Alan, Mama sangat menyukai Aileen yang apa adanya. Mama mohon jaga Aileen dengan baik, belikan apapun yang dia mau. Lain kali kita atur pertemuan lagi.